Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut meneruskan matchday kedua semifinal FIDE Grand Prix leg kedua. Masih yang akan kita ulas ini dari gamenya MVL atau Maxim versus Richard Rapport. Langsung kita ke atas papan kawan. Gantian sekarang Maxim pegang putih dan Richard Rapport pegang hitam. Pada game keduanya ini kawan, Maxim harus menang untuk memaksa ke tie breaks. Sedangkan Richard Rapport hanya butuh remis, dan di sini Maxim bermain dengan pion E4. Dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez opening. Pion A6 Morphy defense, gajah A4, dan di sini pion D6. Richard Rapport tidak memilih langkah kuda F6 tadi kawan dengan Berlin defense atau gajah C5. Dia mencoba bermain dengan variasi yang tidak terlalu populer, yaitu dengan pion D6 jelas untuk membuka diagonal terang bagi gajah. Maxim rokade, gajah G4 mengepin kuda, pion H3 dan pion H5 oleh Richard Rapport. Apa nama permainan seperti ini kawan? Permainan seperti ini sangat sering kita jumpai saat kita masih pemula untuk mengerjai pemula yang lain juga kawan. Yaitu permainan ini disebut atau populer dengan nama fishing pole trap, di mana pion putih jika langsung ambil gajah ini kawan menerima pengorbanan gajah hitam masih bisa dipukul balik oleh pion hitam, tetap juga memberikan ancaman bagi kuda putih juga membuka akses beteng ataupun menteri nanti bergerak ke peta H4 untuk memberikan ancaman skakmat. Tentu untuk mengontrol pergerakan menteri hitam ini putih harus memainkan pion G3 kawan. Jangan coba-coba untuk melangkahkan kuda untuk menghindari serangan pion. Dan selanjutnya pion akan pukul kuda ini, kalian bisa pukul balik ataupun gajah pukul kuda. Itulah lanjutan untuk mengantisipasi jebakan fishing pole trap bagi putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini Maxim tidak bodoh dengan menerima pengorbanan gajah hitam ini. Dia melanjutkan pion D4 untuk juga membuka diagonal gelap bagi gajah ataupun juga persiapan mendorong kembali pionnya mengancam kuda karena posisi kuda masih kena pin. Oleh karena itu pion B5 dimainkan oleh Rapport, gajah mundur, selanjutnya kuda pukul pion D4. Kuda putih tidak akan berani pukul kuda hitam karena posisinya kena pin, nanti menterinya bisa tewas. Di sini terlebih dahulu pion pukul gajah, dipukul balik. Sekarang situasinya sudah berbeda kawan karena diagonal ini sudah terbuka. Kuda bisa menempati peta G5 untuk memblokade akses menteri. Posisi kuda sedang mengincar pion F7 juga untuk memberikan garbuan menteri, dan beteng hitam diantisipasi dengan kuda H6. Selanjutnya pion G3 untuk mengontrol peta-peta ini atau menghentikan laju pion hitam. Richard Rapport melanjutkan gajah E7 mengincar kuda, di backup dengan pion F4. Tidak dipukul menggunakan en passant, apalagi menggunakan pion E karena kudanya nanti bisa tewas oleh menteri putih. Saya tidak akan menunjukkan variasi en passant kawan karena permainannya nanti jadi cukup kompleks juga. Kita nikmati saja langkah-langkah aslinya. Di sini Richard Rapport melangkah menteri D7, pion F5 dimainkan Maxim memblokade akses menteri untuk membackup pion G4-nya dan dibalas dengan pion C6 oleh Rapport. Di sini kuda C3 lanjut Maxim melanjutkan pengembangan, memperkuat posisi pion pusat, dan dibalas Rapport menteri D8. Posisi kuda sudah tidak bisa kembali ke areanya kawan karena di sini ada pion yang mengawasnya. Jadi Maxim mengembalikan kelebihan perwiranya yang didapat tadi dengan pukul pion F7. Dipukul balik oleh kuda hitam, menteri putih ambil pion G4, dan sekarang hitung-hitungannya jumlah pion, jumlah perwira kembali seimbang. Kuda pukul gajah B3 lanjut Richard Rapport agar putih tidak mempunyai gajah yang kuat di diagonal ini kawan, dan juga untuk merusak struktur bangunan pion putih sayap menteri. Dipukul balik menggunakan pion A, gajah G5 menantang pertukaran gajah gelap. Sepertinya Richard Rapport mulai bermain sangat simpel kawan, dengan sesegera mungkin menukarkan perwira-perwiranya agar bidak-bidak di atas papan menjadi sederhana, jadi lebih mudah untuk membaca pergerakan Maxim. Jadi di game ini kawan, sekali lagi Richard Rapport hanya butuh hasil seri. Ditolak pertukaran raja ke G2 memberikan akses bagi betengnya bergerak ke lajur H, dan di sini menteri F6. Kuda ke D1 dan gajah pukul gajah dipukul balik oleh beteng lanjut Maxim. Menteri G5 menantang pertukaran juga sedang mengincar beteng.
Ditolak oleh Maxim, melangkahkan kudanya ke F2 dan juga untuk mengkoneksikan kedua beteng kawan. Dan Richard Rapport melanjutkan rencananya untuk bertukar menteri, dipukul balik oleh kuda hitam G5 mengincar pion, di backup menggunakan kuda F2. Selanjutnya di sini Rapport memilih rokade panjang. Melangkahkan raja cukup naik ke atas seperti ini kawan, mengkoneksikan kedua beteng juga bisa jadi pilihan bagus bagi hitam. Tapi Rapport memilih untuk langsung rokade panjang. Pion C4 lanjut Maxim menantang pertukaran pion. Jika diterima maka struktur pionnya nanti bagus kembali. Ditolak oleh Rapport bermain dengan raja naik, dan di sini beteng H1 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Rapport memilih pertukaran pion B pukul pion C4, dipukul balik menggunakan pion B, kembali bagus lagi strukturnya dan hitam mempunyai pion terpisah di sisi kiri papan. Di sini pion didorong maju ke A5 dan beteng A1 mengincar pion, di backup oleh raja. Selanjutnya beteng bergeser ke lajur pusat mengincar pion hitam D6 ini. Dibiarkan saja oleh Rapport memilih beteng naik dan persiapan mendobel betengnya di lajur H, dan di sini Maxim memutuskan untuk beteng naik ke D3. Beteng ditumpuk dan Maxim melakukan skak. Tidak terburu-buru ambil pion ini kawan. Karena kenapa? Berikut inilah ancaman yang akan didapat oleh putih. Beteng H2 skak dan tidak ada peta yang bagus lagi kecuali peta G1. Di sini beteng akan pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh raja, kuda bisa melakukan skak pukul pion E4 menggarpu beteng di langkah berikutnya. Oleh karena itu Maxim tidak berani ambil pion ini, dia melakukan skak ke peta B3. Raja ke A6 dan di sini beteng A3, persiapan ambil pion. Dijawab dengan langkah beteng H2 skak. Raja ke F1, di sini raja bergeser ke B6, beteng ambil pion. Selanjutnya adalah kuda F3. Persiapan melakukan skak garbuan untuk mengincar pion nanti. Pion ini dikorbankan oleh Maxim, pion C5 untuk merusak bangunan pion hitam. Jika diterima kawan, maka pion-pion hitam ini akan terpisah sekarang posisinya. Jika ditolak pada posisi ini, jika raja bergerak ke peta B7, maka 3 langkah lagi akan skakmat. Jika bergerak mundur ke peta C7, ancamannya adalah 6 langkah skakmat. Jadi tidak ada pilihan yang lebih bagus untuk tidak menerima pion putih. Pion D pukul pion C5, selanjutnya beteng A6 skak. Raja B5, beteng A5 skak. Raja maju ke B4, melakukan skak lagi Maxim. Raja kembali ke B5. Tentu saja inilah harapan dari Richard Rapport. Jika melakukan skak bolak-balik, rajanya akan bolak-balik juga. Tapi pada posisi seperti ini kawan, selepas beteng A5 skak, beteng mundur ke A3. Jika melakukan skak lagi tadi di peta A4, maka akan terjadi trifold repetition move dan permainan berakhir miss. Richard Rapport pun akan bahagia. Sekarang posisi beteng ini sedang mengincar kuda, beteng satunya juga sedang mengincar pion yang ada di peta C6. Di sini kuda melakukan skak terlebih dahulu, raja bergeser, selanjutnya kuda ke C4 mengancam beteng, beteng digeser ke lajur pusat. Di sini beteng turun ke H6 melindungi pionnya. Maxim mengincar pion G7 sekarang dengan beteng A7. Dibiarkan saja oleh Richard Rapport, dia menggeser beteng ke lajur B untuk mengawal peta B7 agar putih juga tidak melakukan skak lagi di sini kawan, karena cukup serius jika sampai beteng putih bergerak ke peta ini. Di sini pion B4 mengusir kuda terlebih dahulu sebelum pukul pion G7 ini kawan, untuk mencegah kuda juga bisa pukul pionnya. Kuda bergerak ke A5 mengincar pion ini tetap, dan di sini kuda G5 mengancam beteng. Kuda pukul pion B3 dan Maxim memilih pukul pion G7, tidak pukul beteng terlebih dahulu, dan ini merupakan langkah kesalahan dari Maxim. Dia sudah kehilangan kesempatan terbaiknya. Memukul beteng ini merupakan pilihan terbaik kawan. Setelah pion pukul balik kuda putih ataupun hitam bermain dengan pion C4 untuk mengusir beteng, beteng bisa naik kawan untuk mengincar pion ini. Setelah pion pukul kuda, beteng juga bisa pukul pion C6. Dengan dukungan beteng satunya, pion ini sudah tidak bisa promosi ke depan nanti. Dan nanti putih juga bisa melenggangkan pion-pionnya untuk promosi di lajur F ataupun di lajur G.
Tapi di sini tadi Maxim memilih untuk pukul pion G7 dan nanti berharap bisa pukul beteng hitam. Dan ini dibiarkan oleh Richard Rapport kawan juga. Dia bermain dengan pion C4, membiarkan kuda pukul beteng, tapi nanti betengnya juga akan tewas. Jika nanti betengnya tewas oleh pion, maka hitam akan mempunyai pion yang terkoneksi di lajur C dan di lajur D. Dan pion hitam nanti bisa promosi dan hitam kemungkinan bisa menang. Di sini beteng turun ke D1 oleh Maxim. Dan beteng juga menghindar dari ancaman kuda. Selanjutnya adalah kuda pukul pion E5 mengincar pion. Di backup oleh beteng C8. Beteng turun ke G6 mengincar pion kembali. Pion didorong dan di sini kuda melakukan skak garbuan. Walaupun terlihat kawan, dihitung-hitung juga hitam sekarang juga kehilangan betengnya. Tapi disinilah perbedaannya. Pion C3. Pion hitam mempunyai tempo untuk maju segera promosi, tinggal 2 petak lagi. Putih juga memainkan atau Maxim mendorong pionnya untuk segera promosi. Pion hitam C2 mengancam beteng. Beteng bergeser ke lajur F mendukung pionnya promosi. Di sini pion dipromosikan, dipukul oleh beteng, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya pion E5. Dengan koneksi 2 pion putih nih kawan, kemungkinan besar 1 pion ini akan promosi. Tapi kita lihat langkah berikutnya oleh Rapport melakukan skak terlebih dahulu. Raja F2, kuda lari ke D4. Di sini beteng bergerak mengancam kuda. Kuda lompat ke B5 mengancam beteng. Beteng bergeser ke D7. Selanjutnya pion C4. Sekarang berlomba-lomba kawan pion ini untuk promosi di sini. Sekarang satu langkah berikutnya hitam bisa mempromosikan pionnya dan salah satu pion putih ini juga akan bisa promosi. Tapi terlebih dahulu hitam mempunyai tempo terlebih dahulu mempromosikan pionnya di lajur C ini di peta C1. Dan di sini kawan kalian jangan salah untuk menentukan salah satu pion kalian untuk promosi. Apakah pion E atau pion F yang bagus? Maxim mempromosikan pion E-nya. Kalaupun kalian mempromosikan pion F kalian salah kawan. Mungkin kalian berharap mempromosikan pion satu lagi dengan tempo skak nanti. Karena kalian kalah keduluan oleh menteri hitam yang bisa bergerak ke peta C5 melakukan skak. Dan menteri kalian nanti akan tewas oleh beteng hitam dan kalian akan kalah. Jadi Maxim mempromosikan pion E-nya karena ini adalah langkah terbaik dan menteri C5 skak. Di sini kawan, Richard Rapport melakukan skak-skak yang berulang dan permainan akhirnya berakhir remis dengan kesepakatan di langkah ke-66. Karena sudah tidak bisa lagi kawan, permainan jika dilanjutkan akan terjadi skak-skak yang berulang oleh menteri hitam. Kalaupun pada posisi seperti ini tadi kawan, di posisi ini saat mendapatkan skak di peta C5 ini, jika ditutup oleh menteri di sini, maka menteri hitam akan bergerak ke peta ini untuk melakukan skak. Jika ditutup oleh menteri dan juga melakukan skak di sini, memaksa pertukaran menteri di sini kawan, posisi pion ini satu lajur bertumpuk. Dan di langkah berikutnya Raja Hitam bergerak untuk mendekati pion. Nanti beteng juga menghadap pergerakan pion di lajur F. Kuda siap lompat juga untuk mengincar pion ini. Dan nanti tetap saja jika dilanjutkan permainan akan berakhir remis kawan. Walaupun menurut analisis engine kawan, sekarang posisi hitam unggul sangat tipis sekali. Dengan nilai valuasinya sekitar 0,1 sampai 0,2 saja. Tapi kemungkinan besar permainan akan berakhir remis. Oleh karena itu dalam permainan aslinya saat posisi seperti ini dan terjadi skak-skak yang berulang seperti ini kawan, di posisi inilah kedua pemain sepakat untuk remis. Dan akhirnya Richard Rapport lolos ke babak final. Nanti akan bertemu salah satu pemenang di babak tiebreak antara Andrikin versus Anies Giri. Andrikin dan Anies Giri bermain remis lagi dan memaksa keduanya bermain di tiebreak. Kita tunggu saja nanti permainannya Andrikin ataupun Anies Giri di babak tiebreak. Dan kemungkinan nanti sore akan kita lanjut lagi kawan dengan permainan di turnamen Belgrade JM 2022. Ada permainan yang sangat brutal kawan. Nanti saya akan tunjukkan di sore hari. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.